Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukadan Karang. Sore hari ini spesial sekali. Hari ini tanggal 22 Desember 2021 bertepatan dengan Hari Ibu. Halo Kamtibmas kembali hadir. Tentunya tak lupa kami juga mengucapkan selamat Hari Ibu bagi para ibu di seluruh Indonesia tentunya. Dan yang pastinya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 melangkah ke tahun 2022. Banyak harapan yang kita inginkan tentunya. Kondisi yang terbaik tentunya bagi negeri ini. Dan yang pastinya kita akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa yang pertama Bapak Kompol Iwayan Latre SHMH. Beliau adalah Kabag Ops Polres Gianyar. Om Swastiastu Pak Latre. Om Swastiastu. Apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sudah hadir pula seorang akademisi yang kita hadirkan sore hari ini, Profesor Dr. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof, apa kabarnya Prof? Astungkara, becek-becek. Selalu ya sehat ya Prof ya, jaga kesehatan. Protokol kesehatan itu yang terpenting tentunya Prof. Betul, jadi kita harus disiplin. Baik. Pak Latre selaku Kabag Ops Polres Gianyar. Tadi sebelum kita live hari ini, tadi juga sempat berbincang-bincang, ini 2 tahun sudah menjabat sebagai Kabag Ops Polres Gianyar, berarti 2 tahun berarti pas banget dengan situasi pandemi yang menimpa dunia, bahkan Indonesia dan Bali juga. Tapi saya ingin ketahui tentang bagaimana kondisi keamanan wilayah Gianyar secara umum di tahun 2021 ini sendiri, Pak Latre. Baik, terima kasih Pak Karang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Bali TV di acara Halo Kamtibmas hari ini, ya kami dari Polres Gianyar mewakili Bapak Kapolres ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar memang sampai saat ini cukup kondusif ya. Jadi upaya-upaya kita lakukan dengan berbagai macam bersama dengan masyarakat ya, tentunya hal-hal yang menonjol ya saat ini tentunya kita masih berkisar kepada pembicaraan masalah COVID-19. Ya, sungkara ya kami sampaikan bahwa di wilayah hukum Polres Gianyar sampai saat ini kondusif dan COVID-19 cukup terkendali. Baik, dalam situasi pandemi COVID-19 bukan berarti kita mengabaikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Berarti tindak atau kasus kejahatan tetap ada tentunya selama masa pandemi ini sendiri, khususnya di Polres Gianyar, Pak Latre. Betul Pak Karang, jadi terkait dengan kasus ya namanya wilayah tetap ada ya, baik itu pencurian yang biasa, juga penganiayaan, ya mungkin kasus-kasus adat sedikit itu tetap ada. Tapi antisipasi kita yang telah kita lakukan bersama jajaran Polres Gianyar, baik itu Polres dan Polsek, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini belum ada kasus-kasus yang sifatnya menonjol seperti itu. Jadi masih konvensional saja, tentunya setelah terjadi ya tentunya kita dalam penanganan kasus-kasus yang ada. Langkah-langkah atau antisipasi apa yang dilakukan atau yang diambil oleh Polres Gianyar dalam menindaklanjuti setiap kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri? Baik, tentunya memang langkah-langkah terkait dengan pengamanan wilayah hukum Polres Gianyar, kami dengan seluruh jajaran ya mungkin dari aspek preemptifnya. Ya, preemptifnya itu kita selalu melakukan himbauan ya kepada masyarakat, baik itu terkait dengan COVID-19 maupun situasi yang berkembang, barangkali ada kejahatan-kejahatan konvensional, untuk kita ingatkan masyarakat bagaimana disiplin masyarakat dalam rangka menjadi polisi untuk dirinya sendiri dulu. Seperti itu. Jadi kita selalu Binmas kami, Babin Kamtibmas dalam hal ini dan seluruh jajaran bau-membau dengan program Bapak Kapolres Kering Polri di Polres Gianyar itu kita selalu turun ketika ada sedikit pun yang muncul informasi,
kita grebek istilahnya ya. Jadi dengan kering itu kita langsung turun bagaimana permasalahan itu untuk kita bisa selesaikan itu dari preemptifnya. Dari preventif ya tentunya kami dari Polres Gianyar setiap saat melakukan patroli ya, melaksanakan patroli baik itu di wilayah-wilayah yang memang berkategori kerawanannya tinggi ya dari kejahatan-kejahatan, begitu juga di wilayah-wilayah yang daerah-daerah pariwisata yang mana yang saat ini kita memang lagi pada pandemi ya, tentunya kita selalu mengingat kepada seluruh masyarakat bagaimana kita disiplin dengan prokes ya, selalu kita ingatkan. Setiap saat, setiap kita berbicara tentang prokes, khususnya penggunaan masker. Baik. Sehingga ya, harapan kita mudah-mudahan pandemi yang saat ini sudah agak melandai ya, itu bisa kita tekan sampai bisa hilang, seperti itu harapan kita. Baik, Pak Latra dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengundang Anda, pemirsa Bali TV di mana saja berada, Anda bisa berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas sore hari ini, di bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini. Line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Kabak Ops Polres Gianyar, Kompol Wayan Latra SHMA, dan tentunya seorang akademisi Profesor Rais Setiabudi yang sudah hadir sore hari ini. Saya ke Pak Latra terlebih dahulu. Pak Latra, langkah-langkah atau langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar pun sudah dilakukan, yaitu preemptif, kemudian ada preventif. Nah, kalau kita berbicara tentang preventifnya ini sendiri, patroli kerawanan yang dilakukan terhadap daerah-daerah dengan kerawanan yang tinggi dari 7 kecamatan yang ada di Gianyar tentunya. Ini adakah menjadi pokok atau kerawanannya yang cukup menjadi perhatian dari 7 kecamatan tersebut? Memang di setiap wilayah itu pasti ada. Ya, kalau di Gianyar kami dari hasil pantauan kita di lapangan, wilayah Sukawati itu cukup rawan ya, termasuk Ubud juga. Kalau Sukawati kenapa? Karena di sana ya kita lihat daerahnya memang heterogen. Di samping itu ya jujur kita berdempetan dengan Denpasar, itu menjadi jalur yang cukup memadai bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan itu seperti itu. Makanya memang kayak kita di Sukawati itu lebih banyak dilakukan kegiatan-kegiatan patroli yang menuju atau menyasar pada wilayah-wilayah yang heterogen. Jadi bagaimana caranya untuk mengantisipasi, setiap hari kita lakukan itu. Oke, sistem patroli yang dilakukan oleh Polres Gianyar seperti apa, Pak, untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat? Nah, sistem patroli kita rutin ya, untuk setiap hari itu melaksanakan patroli sesuai dengan jadwal, karena kita di kantor masing-masing di Polsek itu ada jadwal patrolinya, jam-jam rawan yang tentunya kita sentuh untuk bagaimana bisa menghilangkan niat. Nah, ini kan niat orang itu yang kita agak sulit tahu apakah dia niatnya nyuri atau tidak. Makanya kita lakukan di daerah-daerah rawan dan jam-jam yang rawan. Jam-jam rawan itu termasuk antara pukul berapa sampai jam pukul berapa sih, Pak? Ya, kalau kita lihat kalau kita berbicara pencurian, itu ya dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi itu kita kategorikan rawan. Seperti itu, karena dari hasil evaluasi kita setiap ini jam-jamnya itu yang kejadian-kejadian yang ada itu dari jam 11, jam 1 malam sampai pagi itu. Mungkin ya mereka berpikir bahwa masyarakat tuh sedang tidur atau mungkin polisi lagi istirahat seperti itu. Nah, inilah kita manfaatkan situasi ini untuk kita minimal lewat
mobil patroli untuk menghilangkan niat daripada para pelaku. Ya, yang menarik di sini adalah atau langkah hukum yang dilakukan oleh Polres Gianyar secara preemptif adalah bagaimana memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dan ada program yang cukup menarik adalah Kring Polri. Ini Kring Polri seperti apa ya, masyarakat bisa apa ya, bisa iya, seperti apa Kring Polri itu yang baik. harus diketahui oleh masyarakat, Pak? Yang pertama terkait dengan yang saya maksud menjadi polisi untuk diri sendiri itu adalah bagaimana kita itu bisa menjaga diri kita, salah satunya. Nah, menjaga diri kita masing-masing itu mungkin kalau dulu orang-orang tua kita kan sering suka bawa gelang, kalung, banyak keluar. Nah, barangkali sekarang dengan situasi yang ada mungkin perlu dikurangi karena itu bisa memancing orang-orang yang ingin berbuat. Nah, itu kalau kita sudah mampu mungkin bawa tas segala macam, kita keluar, kalau jangan terlalu malam misalnya jalan sendiri seperti itu, ya bagaimana kita mengantisipasi hal-hal tersebut mulai dari diri kita sendiri. Karena jujur saja kami dari kepolisian mungkin tidak tahu dia mau jalan kemana, jam berapa dia jalan, masyarakat tidak tahu. Nah, itulah yang maksud. Nah, untuk Kring Polri ini merupakan program Bapak Kapolres Gianyar, Bapak Made Bayu. Itu adalah dibentuk suatu kring. Jadi wilayah-wilayah itu di masing-masing itu di backup, misalnya satu babin. Satu babin itu di backup oleh 6 sampai 10 orang polisi atau Polri, anggota Polri yang di Polres Gianyar yang dia itu melaksanakan kegiatannya di luar jam dinas. Misalnya sore. Jadi karena dia sudah selesai dinas di kantor, mungkin dia di lingkungannya, terutama kita utamakan juga orang-orang yang di lingkungannya masing-masing, misalnya seperti saya berasal dari daerahnya ya, masing-masing. Misalnya saya di Blegel gitu. Jadi kita membantu babin yang di Blegel. Kalau ada apa-apa di wilayah kami, di lingkungan kami telepon babin untuk kita sama-sama pecahkan, termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul, barangkali adat dan lain sebagainya, kita rembuk bersama. Kalau tim itu tidak mampu, baru kita minta ini kepada yang lebih atas, mungkin dari Kasat, Kabag untuk turun membantu. Ada nomor yang bisa dihubungi dari Kring Polri ini sendiri, Pak? Masing-masing di ini ke Babin Kamtimas sebenarnya yang menjadi utama di sana adalah Babin Kamtimas. Nanti itulah yang akan menghubungi kalau memang membutuhkan penanganan sesuatu yang di wilayah tersebut. Jadi ini terbuka 24 jam bagi masyarakat. Kita terbuka tetap. Dan kami ya kalau Polri kan tidak pernah tutup. Kita 24 jam. Kalaupun nanti tidak misalnya di kring itu atau babin itu mungkin karena terlalu malam dia sudah istirahat, di penjagaan kami di program 110 sekarang sudah tetap buka. Jadi 110 itu kita menerima setiap laporan dan jam berapapun. Nah, itu akan kita layani. Nah, begitu juga kami juga punya yang namanya GISIS ya. Jadi Gianyar Gianyar Sistem Integrated. Jadi ada sistem yang terintegrasi kami buat, ada grup melalui grup WhatsApp ya. Di sana ada para kepala desa, ada tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung di sana, ada siapapun boleh bergabung di sana. Sehingga apabila ada sesuatu di jalan seperti itu atau mungkin pohon tumbang seperti itu, silahkan di WA itu, di GISIS itu dimasukkan, sehingga siapa yang membaca pertama, polsek mana yang membaca pertama, yang terdekat dia yang datang. Seperti itu. Jadi itu program-program kita yang kita kembangkan untuk ya tujuannya hanya satu aja, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Baik, menjadi pelayan masyarakat. Betul. Prof, ini program atau program-program atau yang sudah dilaksanakan oleh wilayah hukum Polres Gianyar, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolres Gianyar ini sendiri, tentunya memberikan rasa nyaman dan aman masyarakat dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Dan yang tadi juga Pak Latro mengatakan ini situasinya cukup kondusif saat ini. Iya, saya rasa kita patut bersyukur ya, Astongkara sekali di Kabupaten Gianyar khususnya situasinya cukup kondusif.
apa yang telah disampaikan tadi, memang ada permasalahan terkait dengan yang pertama menjadi perhatian pemerintah itu kan COVID-19 ini. Yeah. Rasanya di Gianyar itu sudah dilakukan berbagai cara untuk pencegahan gitu. Dan ini memang sudah melandai, tapi masyarakat tetap akan dihimbau dan memang kita harus selalu disiplin untuk melaksanakan pencegahan ini melalui protokol kesehatan. Saya rasa itu. Dan data terakhir tadi juga barangkali untuk Bali ini kecil sekali ya, sudah 5 ya. Jadi 5 bahkan di Gianyar tidak ada ya untuk hari ini. Namun kita juga tetap harus hati-hati, itu yang pertama. Kedua, terkait dengan kejahatan. Kejahatan di Gianyar juga tidak begitu ada yang menonjol ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Ini juga patut kita syukuri, dan bagaimana kita menjaga hal ini terutama dalam Nataru ini, jadi Natal dan Tahun Baru, sehingga kondisi-kondisi yang kondusif itu bisa dipertahankan. Dan ini adalah sangat penting karena nanti Nataru ini pasti ada pergerakan-pergerakan masyarakat yang katakanlah yang cukup menjadi atensi kita semua ya, karena euforia dalam menyambut Tahun Baru, dan juga ada teman-teman kita yang merayakan Natalan, itu juga saya rasa itu sudah menjadi perhatian, khususnya di tempat-tempat acara-acara keagamaan, begitu juga tempat-tempat acara hiburan, dan juga beberapa tempat-tempat yang terkait dengan kerawanan-kerawanan tadi. Nah, tadi juga sudah disampaikan, di samping apa yang telah dilakukan juga strategi tentang apa namanya kering itu ya. Jadi kering itu memang ini tugas polisi itu luas sekali. Jadi oleh karena itu perlu ada satu terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru ya. Jadi polisi ini memang tidak terbatas sebetulnya tugas pokoknya ya. Yang pertama itu kan menjaga ketertiban dan keamanan. Waduh, ini luas sekali tugasnya. Kemudian penegakan hukum, melindungi masyarakat, dan ini juga sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan ini harus selalu memang disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga ada beberapa terobosan-terobosan baru yang harus dibuat, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing tempat itu. Nah, seperti kering tadi itu 24 jam, kalau ada sesuatu hal yang membuat sesuatu ketidaktertiban atau ketidaknyamanan, ketidaktentraman, atau ada sesuatu bencana, itu bisa disampaikan melalui program kering itu, dan itu 24 jam dan diusahakan secepat mungkin akan ditangani. Nah, inilah pelayanan yang sebetulnya luar biasa yang sudah dilakukan oleh polisi. Memang semua kita adalah pelayan masyarakat, jadi pejabat apapun intinya adalah kita melayani masyarakat. Oleh karena itu di satu pihak kita berharap masyarakat juga memiliki kesadaran terhadap apa yang kita ingin cita-citakan bersama, terutama di dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan COVID-19 ini. Karena sesungguhnya hukum yang utama ini kan adalah kesehatan masyarakat yang diutamakan gitu. Jadi istilah Latinnya itu solus populi suprema lex. Jadi hukum itu harus mewujudkan kesehatan bagi masyarakat. Walaupun sebetulnya hukum itu harus ditegakkan, dan polisi di sini kan juga selalu melaksanakan fungsi untuk penegakan hukum secara tegas. Saya rasa itu yang tanggapan saya yang bisa. Prof, dengan langkah preventif yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar dengan melakukan patroli, bahkan di jam-jam di tempat-tempat dengan intensitas kerawanannya cukup tinggi, kemudian jam-jam rawan pun tetap dilakukan patroli tersebut, itu akankah memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa nantinya, Prof? Ya, memang itu satu strategi ya. Kalau kita lihat secara teori itu, pertama itu preventif, kemudian preventif dan represif. Jadi represif ini terakhir. Diusahakan dulu preventif, kemudian baru kalau sudah obat terakhir itu istilahnya ultimum remedium, baru penegakan hukumnya. Tetapi walaupun demikian, dalam hal-hal tertentu penegakan hukum juga lebih diutamakan agar mereka memiliki efek jerah, dan masyarakat juga
terangsang secara psikologis ya untuk menghilangkan niatnya melakukan kejahatan. Jadi kejahatan ini kan tidak bisa dihapuskan, tidak mungkin kita menghapuskan kejahatan, kita hanya bisa menekan kejahatan karena itulah sebabnya maka ada perangkat-perangkat yang ditugaskan untuk menanggulangi kejahatan. Namun jelas itu tidak bisa negara saja yang hadir di situ seperti lembaga-lembaga kepolisian dan kawan-kawan lainnya, tetapi juga peran serta masyarakat ini yang sangat-sangat diperlukan. Dan polisi sebetulnya sudah punya program pemolisian masyarakat sudah dulu sekali. Ini ada sinergi antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya untuk sama-sama menegakkan tugas kepolisian sebetulnya, menjaga ketertiban, karena kepentingan ketertiban kan kepentingan bersama. Juga melindungi masyarakat juga kepentingan bersama. Saya rasa itu. Baik, Prof dan Pak Latra, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Masih bersama Kabak Ops Polres Gianyar, ada Bapak Kompol Iwayan Latra SHMH dan seorang akademisi Bapak Prof Dr. Rais Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Pak Latra, beberapa hari lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan meninggalkan tahun 2021 dan akan mengawali tahun baru di 2022, dan kita juga mungkin sekarang 3 hari lagi saudara-saudara kita umat Kristen akan merayakan hari Natal. Dan apakah ada rencana pengamanan di katakanlah Natal dan Tahun Baru ini di tengah pandemi ini sendiri, sebelum atau pada saat hingga pasca nantinya dari Polres Gianyar? Baik, ya tentunya dalam konteks pengamanan itu pasti ya. Dan kami informasikan bahwa mulai tanggal 24 kami melaksanakan operasi Lilin Agung. Di mana operasi Lilin Agung itu adalah kita akan melakukan pengamanan terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, ini sudah kita susun dan sudah kita siapkan segala sesuatunya, baik itu pos khusus untuk di Gianyar. Kita memiliki ada pos PAM namanya, ada 3, ada di kota, Ubud dan Batu Bulan, ada namanya pos pelayanan. Itu ada di Mas Jeti, kita sudah siapkan. Untuk apa? Adalah untuk bagaimana kita bisa mengamankan warga kita yang akan melaksanakan atau sedikit euforia menyambut tahun baru, itu yang mendekati kepada wilayah-wilayah yang kita anggap akan menjadi kerumunan. Nah, karena kenapa di dalam pelaksanaan tahun baru ini yang menjadi konsen pemerintah ya, khususnya kami di kepolisian, itu adalah bagaimana kita mengajak warga masyarakat ini untuk tidak terlalu euforia, jangan sampai berkerumun, karena COVID-19 yang disebut-sebut ya Omikron itu sudah mengintai kita. Nah, untuk hal tersebut ya kami dari kepolisian kami mohon bahwa pemerintah sudah mengeluarkan beberapa ketentuan-ketentuan, ya kami mohon kesadaran daripada masyarakat, ya mari kita jangan terlalu euforia dalam baik itu nanti di dalam perayaan Natal maupun Tahun Baru. Dan itu kami akan kawal betul ya. Jadi kami akan kawal betul dengan kekuatan yang ada, sehingga ya kembali lagi harapan kami adalah bagaimana ke depan Januari itu kita bisa, Bali itu bisa 0 gitu. Itu yang kita akan menjadi bangga. Bali itu 0 dan Indonesia itu semakin sedikit dan bahkan nanti bisa hilang. Nah, itu harapan kita. Jadi kami selalu memberikan himbauan, itu adalah sebuah pelayanan kami kepada masyarakat, jangan sampai terlalu euforia. Nah, termasuk juga beberapa ketentuan-ketentuan dan malam tahun baru yang tidak diperbolehkan, ya, seperti misalnya kembang api, pawai yang gitu yang sudah dikeluarkan edaran oleh Pak Gubernur, ya ini mohon menjadi perhatian masyarakat. Kuncinya adalah bukan hanya di
kepolisian atau di pemerintah. Kuncinya adalah warga kami di masyarakat. Kalau kita semuanya bisa disiplin, ya prokes minimal lah kita harus menggunakan masker, ya bila perlu kalau di daerah tertentu kita bisa menggunakan double masker. Ya kami yakin semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik. Sebenarnya apa yang menjadi sasaran dari operasi Lilin Agung yang akan dilaksanakan nantinya ini, Pak Latre? Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, sasaran utamanya adalah kita akan mengamankan perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2001-2002. Nah, 2022. Nah, itu yang kita akan amankan di lokasi-lokasi yang memang kita sudah prediksi, sudah evaluasi dengan instansi terkait, lokasi-lokasi mana yang harus kita jaga. Seperti itu sehingga untuk mengurangi kerumunan-kerumunan warga, termasuk mungkin kalau di Denpasar di mall dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengurangi persentase kehadiran warga kita. Dan demikian juga ya tentunya masyarakat, saya yakin sampai sekarang sudah semuanya menggunakan peduli lindungi. Nah, karena ini akan bisa memperlihatkan bahwa kita itu sudah divaksin atau belum, seperti itu. Bagaimana wilayah kita, apakah ada mungkin yang terpapar di lingkungan kita, seperti itu. Nah, diharapkan semua warga yang mau menuju ke tempat-tempat wisata, baik itu mall, wisata yang alam dan lain sebagainya, itu semuanya harus sudah mempersiapkan diri dengan program peduli lindungi, karena kita akan selalu menjaga ya, di daerah-daerah itu untuk kita steril betul. Ya, sekali lagi harapan kita jangan sampai warga yang memang dia sehat datang ke satu tempat tiba-tiba nanti pulang bawa penyakit. Itu yang kita tidak mau, karena kalau informasi yang kita dapat, yang kita dengar bahwa Omikron itu sekian kali lebih cepat dia untuk bermutasi kepada warga yang lainnya. Ini yang kita khawatirkan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa disiplin semuanya, bisa menekan ini. Kalau kita Januari, Februari bisa nol terus, ya astungkaro sekali, ya berarti warga kita sangat disiplin gitu. Baik, jadi ada sasaran yang difokuskan pada saat sasaran operasi Lilin Agung ini adalah saat perayaan Natal dan Tahun Baru ini sendiri. Termasuk juga apakah juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita yang nantinya akan merayakan hari Natal di beberapa tempat ibadah nantinya. Pengamanan seperti apa yang akan dilakukan oleh Polres Gianyar terhadap saudara-saudara kita, khususnya yang beragama Kristen? Ya, udah pasti ya. Kami di Gianyar itu ada 9 gereja dan 2 rumah doa. Itu sudah kami koordinasikan betul dengan baik itu panitianya, begitu juga warganya. Dan kita harapkan selama ini kami melihat warga kami yang Kristen itu cukup disiplin. Ketika kita memberikan jarak, tidak pernah ada permasalahan, pasti dilaksanakan. Nah, pengamanan itu termasuk juga kami akan pasti membuat pos itu di masing-masing gereja yang kami anggap besar, ya, sehingga setiap kegiatan itu kita amankan. Jadi di samping kita memantau prokes, ya kita mengamankan kegiatan itu ya agar betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Latre, apakah dengan operasi Lilin Agung yang akan diselenggarakan sebelum, saat, hingga pasca nanti Nataru ini sendiri, itu akan ada penambahan personil lagi kah dari Polres Gianyar, atau mungkin ada tambahan dari personil dari Polres yang lainnya? Nah, jadi gini, karena kita kan masing-masing Polres punya tempat ibadah, punya cara untuk menangani daripada Kamtimah. Jadi kami di Gianyar dalam operasi ini kita mengoptimalkan personil yang ada. Ya barangkali nanti kalau urgent, ya barangkali akan di backup dari Polda. Namun demikian setelah kita laksanakan baik itu rapat dan lain sebagainya, kita hanya akan penambahnya dari instansi terkait, baik itu teman TNI itu sudah akan membackup kita, Satpol PP, Disub, terus BPBD itu semuanya kita ajak bersama-sama, karena sebelum pelaksanaan operasi ini kita sudah rapat dengan eksternal. Jadi berapa kebutuhan personil kita, ya tentunya itulah tambahnya nanti. Tapi untuk personil Polri
kita masih bisa memenuhi dari jumlah yang dibutuhkan. Baik, Prof, dengan apa yang sudah rencana pengamanan di Nataru, khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri, tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita dan masyarakat, khususnya nanti menyambut Natal dan Tahun Baru Niki sendiri di Gianyar. Ya, rupanya apa yang telah disampaikan tadi itu sudah strateginya, di samping memang pekerjaan rutin ya setiap tahun dengan operasi lilin. Dalam hal ini memang kita harus, kalau kita berbicara ada dua kuncinya. Kunci pertama itu ada pada pihak masyarakat sendiri, kesadarannya dan menyadari bahwa kondisi-kondisi saat ini adalah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kedua itu kan pemerintah sendiri, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam strategi ini pemerintah khususnya lembaga-lembaga yang terkait itu sudah melakukan koordinasi untuk memberikan atensi terhadap hari Natal dan Tahun Baru ini. Apalagi di Gianyar sebetulnya tidak terlalu banyak ada gereja, dan itu semoga lebih mudah diawasi. Kesadaran dari saudara-saudara kita umat Kristiani itu sudah mudah-mudahan sudah sangat baik, sehingga bisa kondusif situasinya. Nah, dalam perayaan-perayaan seperti itu, yang pertama dipentingkan itu kan adalah tertib aman, dan yang lebih penting lagi karena ini acara keagamaan itu adalah ketentraman. Bagaimana saudara-saudara kita dari umat Kristiani itu merasakan ketentraman dalam melakukan ibadah agamanya. Ketentraman di sini secara psikologis itu artinya tidak ada kekhawatiran. Baik kekhawatiran yang ada dalam dirinya sendiri terhadap COVID-19 itu misalnya, tapi kekhawatiran keamanan yang ada di luar dirinya sendiri. Nah, inilah menjadi tugas kita, bagaimana kita memberikan satu jaminan ya dari aparat keamanan kepolisian bahwa akan bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban itu. Nah, untuk bisa memberikan jaminan ini, itu sudah diadakan koordinasi seperti tadi itu. Jadi dikerahkan aparat-aparat yang terkait. Nah, jadi ini satu jaminan secara lahiriah bahwa kita memberikan satu rasa aman terhadap saudara-saudara kita yang akan melakukan ibadah keagamaan. Jaminan yang kedua itu adalah tidak mengkhawatirkan. Jadi tidak mengkhawatirkan itu terhadap virus COVID-19 ini, itu satu-satunya jalan jelas dengan protokol kesehatan dari diri sendiri, dan kemudian peduli lindungi itu di setiap tempat itu juga harus benar-benar dilakukan secara disiplin. Dan selanjutnya juga bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, karena mudah-mudahan tidak ada konflik gitu, karena terjadi konflik itu juga tidak memberi ketentraman kepada seluruh masyarakat. Nah, inilah yang perlu menjadi atensi dari kita semua. Dan sekali lagi tidak hanya cukup kehadiran negara dalam hal ini, tetapi kesadaran kita semua, peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Saya rasa itu. Ya, baik. Kita mengetahui perayaan Natal dan Tahun Baru saat ini Bali masih menjadi destinasi favorit untuk dikunjungi. Yang saya tahu ini bahkan sudah puluhan ribu wisatawan domestik sudah berkunjung ke Bali, yang setiap daerah memiliki daerah tujuan wisata yang cukup menjadi andalan, termasuk juga di Gianyar. Ini apakah ada penambahan atau bisa dikatakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan nanti untuk yang datang ke daerah tujuan wisata ini sendiri, seperti apa pengamanannya dan pelaksanaan untuk memberikan perlindungan, bisa dikatakan demikian bagi wisatawan? Baik, khusus untuk wisatawan, kita memang di dalam operasi ini pasti sudah kita plotting dengan tersendiri. Anggaplah seperti di Taman Safari. Nah, itu kita akan pasti plotting anggota, baik di samping mereka tugasnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan prokes, khususnya di sini program peduli lindungi itu. Begitu juga kita akan memberikan himbauan. Jadi kita tetap akan memberikan himbauan kepada warga kita bagaimana dia itu untuk bisa nyaman
dalam rangka. Nah, itu semua daerah-daerah wisata yang kita anggap akan menjadi kunjungan favoritnya daripada warga kita, itu pasti kita pertebal. Artinya kita tempatkan personil tambahan yang mungkin seharinya mungkin cukup polsek seperti itu yang patroli ke sana. Tapi sekarang itu kita semuanya Polres kita akan plotting. Sudah ada plottingnya. Tanggal berapa yang kita kategorikan yang rame seperti itu kita akan tambah lagi. Kalau yang normal aja ya barangkali cukup polsek untuk mengatasi seperti itu. Jadi tidak ada penambahan personil atau di backup lagi dari beberapa personil Polres. lainnya, Polres. Jadi kita sudah plotting langsung pada selama operasi ini udah mulai tanggal 24 besok 24. sampai tanggal 2 itu kita pelaksanaan operasi. Jadi itu kita anggap kunjungan wisatawan itu akan membludak pada tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, sehingga daerah-daerah tujuan wisata itu seperti Taman Safari, misalnya Bali Zoo, itu pasti kita tambah personil dari Polres. Ya, kecuali di samping ke polsek yang memang rutinnya ada tambahan. Jadi sudah ada skenario-nya yang sudah dipersiapkan oleh dari Polres Gianyar ini sendiri. Sudah. Oke, jadi masyarakat khususnya wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata khususnya di Gianyar ini akan bisa dikatakan nyaman, aman dan tentram seperti kata Prof tadi ini sendiri ya. Ada jaminan bagi mereka ketika berkunjung ke daerah tujuan wisata. Baik, kita rehat kembali. Mirsa jangan kemana-mana. Halo Kamtibmas masih akan kembali dan di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Natal dan Tahun Baru masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Masih bersama Kompol Iwayan Latre SHMH, beliau adalah Kabak Ops Polres Gianyar, dan hadir pula Profesor Dr. Setiabudi SHMS, seorang akademisi yang kita hadirkan pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894840 dan juga di 0361894841. Kalau tadi Pak Latre sudah menyampaikan banyak bisa dikatakan hal-hal yang tentunya akan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar untuk melakukan aktivitas, dan juga masyarakat yang akan berkunjung ke wilayah hukum Polres Gianyar tentunya. Pak Latre, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar Ringki sendiri, nah khususnya bagi masyarakat yang ingin mengurus surat-surat seperti itu pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru ini masih tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa seperti itu. Masih tetap. Ya, kalau pelayanan itu memang nggak pernah kita hentikan. Ya. Jadi khususnya mungkin ya kita hari Minggu saja. Setiap minggu pun kita ada pelayanan di luar daripada misalnya SIM seperti itu. Kita ada yang namanya ada SKCK Corner, ada SIM keliling, ada seperti itu. Masih tetap kita layani tapi di luar. Tapi untuk kantor hari Minggu kita tutup, tapi untuk pelayanan di ini sampai Sabtu kita tetap. Tahun baru pun kita tetap masih ada. Jadi kita membagi anggota itu yang memang pelayanan dia stay di pelayanan, tidak kita libatkan keluar. Oke, banyak juga ya polres-polres yang lainnya untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan, mengunjungi masyarakat langsung seperti itu. Seperti kata Pak Latre, ini SIM keliling pun masih tetap dilakukan. Sekarang Samsat pun sudah berjalan. Samsat pun sudah. Jadi ya mungkin untuk perpanjangan lah yang keliling itu. Kalau yang baru barangkali masih kita layani di kantor karena itu kan harus tes dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat yang harus masyarakat ketahui di mana akan diadakan SIM keliling tersebut atau perpanjangan Samsat itu sendiri. Memang itu kami kerjasama dengan Radio Gelora Gianyar, itu tetap disampaikan. Kami pun setiap pagi mendengarkan Radio Gelora Gianyar, itu sudah disampaikan bahwa jadwal SIM kelilingnya di mana, Samsatnya di mana, terus SKCK
Nah, itu dia jadi satu. Nah, itu di mana misalnya di pasar Pejeng gitu misalnya. Jadi silakan masyarakat ke sana. Terkadang belakangan ini karena masyarakat sudah agak apa namanya ya friendly gitu, sudah agak ini dengan kegiatan itu cukup banyak yang datang. Kayak kemarin saya lihat di Pejeng di mana itu agak ramai. Gitu. Nah, jadi sudah apa namanya ya sudah familiar. Ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Pelayanan yang diberikan. Ya, karena kita masih punya baru satu, ya tentunya per kecamatan. Hari ini kecamatan mana, kecamatan ini seperti itu. Jadi tidak bisa, ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak yang kita programkan, disiapkan sarana prasarananya, mungkin kita akan bisa lebih jauh untuk melayani masyarakat. Ini juga mungkin sekaligus untuk menghindari yang namanya kerumunan bagi masyarakat yang ingin mengurus surat-surat. Seperti itu kah? Salah satunya itu, ya salah satu itu. Jadi berikutnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat, melayani masyarakat seperti itu. Jangan sampai kalau nanti ke kantor, lama sekali nunggu dan lain sebagainya. Udah yang bisa di sana. Misalnya perpanjangan itu masih bisa dilayani. Oke, Prof, ini pun program dari Polres Gianyar untuk mendekatkan kepada masyarakat dengan yang sudah dilakukan dari Polres Gianyar ini sendiri. Mendatangi masyarakat sendiri langsung. Jadi kita sangat memberi apresiasi lah, walaupun itu hari libur, hari Minggu dan lain sebagainya, tetap memberi pelayanan. Dan itu pelayanan sekaligus ya modelnya terpadu begitu, tidak hanya memberi pelayanan, tetapi tentu ya di baliknya itu ada juga strategi untuk melihat situasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jadi supaya jangan pelayanan berlalu begitu saja, sekaligus juga sebagai mengamati situasi dan kondisi bagaimana lingkungan di situ terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan. Dan masyarakat juga sangat merasa terbantu terhadap pelayanan ini. Kemudian juga masyarakat sangat merasa sangat merasa keamanannya itu merasa lebih pede begitu, sehingga rasa tentram ada. Kenapa? Karena polisi hadir di situ. Misalnya seperti di Pejeng, misalnya ada pelayanan seperti itu kan ada polisi. Tidak hanya semata-mata pelayanan saja, tetapi kalau ada gejolak di situ, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, itu bisa cepat ditangani oleh polisi. Jadi supaya kegiatan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi juga ada makna sampingan-sampingan seperti itu. Ini sudah satu hal yang sangat baik sekali, dan tadi juga mendekatkan kepada masyarakat. Nah, ini satu program polisi yang sudah dulu itu sudah dicanangkan, itu pemolisian masyarakat. Sehingga tadi disebut juga menjadi polisi diri sendiri. Itu artinya bagaimana kita selalu waspada terhadap diri sendiri. Karena kejahatan ini bisa saja mengintai setiap saat, di mana saja, kapan saja, kan gitu. Karena kejahatan juga ada dua pihak, ada pelaku dan korban. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjadi korban. Jangan memancing situasi seperti tadi disampaikan, bawa tas, bawa kalung emas, jam mahal, kemudian hal-hal yang mewah-mewah seperti itu. Nah, ini kan merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan. Nah, inilah cocok sekali itu pemolisian masyarakat sekaligus juga menjadi polisi diri sendiri. Intinya waspadalah gitu ya. Baik, Pak Latro, kita mengetahui polisi selain menjaga Kamtibmas, ini juga menjadi bagian dari Satgas COVID-19 khususnya di Polres Gianyar Niki sendiri yang cukup terkendali Niki sendiri di Gianyar dengan kasusnya. Tentunya ada juga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kondisi ini dari kepolisian. Baik. Betul, jadi kebetulan kami sendiri tergabung di dalam Satgas COVID-19 Gianyar. Ya, jadi upaya-upaya yang kita lakukan bersama Pemda itu cukup luar biasa ya. Jadi dukungan dari Pemda itu luar biasa. Yang terutama adalah, yang pertama itu adalah kedisiplinan masyarakat. Bagaimana kita membuat mereka ada disiplin, mengajak mereka ada disiplin terkait dengan prokes itu memang itu tidak pekerjaan yang murah, ya, yang gampang. Ya, dari awal kami COVID-19 ini ada, kami sudah masuk. Bagaimana kita
memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita mungkin dicibir oleh masyarakat bahwa kita datang hanya memberikan informasi, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, tidak pernah mendukung dengan hal lainnya. Nah, sampai sekarang upaya-upaya itu, ya kalau kita jujur dengan upaya itu dengan seluruh komponen yang ada, saat ini kita bisa berbangga lah. Baik. Artinya dengan hasil yang ada itu bahwa COVID bisa turun seperti itu ya, harapan kita. Ini terkendali, bisa Ya, dikatakan. terkendali ya. Ya. Dan berikutnya ya mari kita sama-sama untuk mengendalikan ini, karena itu tidak cukup Satgas saja, tapi masyarakat, kami selalu setiap vaksin masyarakat berkumpul, kami selalu ini kan bahwa tidak hanya polisi atau Pemda saja bekerja bisa ini akan menyelesaikan, tapi kedisiplinan masyarakat itu adalah kunci utama. Kuncinya kedisiplinan Betul. masyarakat. Ini bukan tugas polisi saja, tetapi tugas kita bersama, ya. tentunya. Pak Latre, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Sama Desi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Santi. Santi. Om.